Pertama, pengertian bimbingan. Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu kata guidance. Berasal dari kata kerja to guidance, yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu sesuai dengan istilahnya. Maka secara umum dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Ada juga yang menerjemahkan kata guidance dengan arti pertolongan. Berdasarkan arti ini, secara etimologis, bimbingan berarti bantuan, tuntunan, atau pertolongan. Tetapi tidak semua bantuan, tuntunan, atau pertolongan berarti konteksnya bimbingan. Menurut Prayitno tahun 2018 menjelaskan bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah disebut konseling yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Jadi, pengertian bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohania dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasi diri. Karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, sehingga timbul pada dirinya pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan di masa yang akan datang. Dalam Henry dan Abdillah 2019. Selanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling. Secara umum, Dewa Ketut Soekardi 2010 menjelaskan bahwasannya tujuan penyelenggaraan bantuan pelayanan bimbingan dan konseling adalah berupaya membantu siswa menemukan pribadinya dalam hal mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya, serta menerima dirinya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut. Secara khusus, tujuan bimbingan konseling di sekolah ialah agar peserta didik dapat A. Mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin, B. Mengatasi kesulitan dalam memahami diri sendiri, C. Mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungannya dan meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial, ekonomi, dan budayanya, D. Mengatasi kesulitan mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya, E. Mengatasi kesulitan dan menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. F. Memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Dalam Wardati dan kawan-kawan 2011. Selanjutnya, fungsi dari bimbingan dan konseling. A. Fungsi pemahaman. Bimbingan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. B. Fungsi pencegahan. Bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. C. Fungsi pengentasan. Bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teruntaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. D. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpelihara dan terkembangnya berbagai potensi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Menurut proyek Nonon Herman Amti 2004, asas-asas yang dimaksudkan adalah asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan Tutut Wuri Handayani. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan yang seperti bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku bangsa, agama, dan status sosial ekonomi. Bimbingan dan konseling berurusan dengan sikap dan tingkah laku individu yang terbentuk dari berbagai aspek kepribadian yang kompleks dan unik. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling perlu menjangkau keunikan dan kekomplekskan pribadi individu. Lalu ada prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu.
Seperti bimbingan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental ataupun fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Lalu ada prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Oleh karena itu, program bimbingan dan konseling harus disesuaikan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Lalu ada prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Lalu dalam proses bimbingan konseling, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pembimbing atau pihak lain. Selanjutnya, perkembangan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Sejarah lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia diawali dari dimasukkannya bimbingan dan konseling yang dulunya bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang disingkat FKIP yang kemudian menjadi IKIP di Malang tanggal 20-24 Agustus 1960. Perkembangan berikutnya tahun 1964, IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Tahun 1971 berdiri proyek Serintis Sekolah Pembangunan atau PPSP pada 8 IKIP, yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Jogja, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan IKIP Manado. Melalui proyek ini, bimbingan dan penyuluhan dikembangkan, juga berhasil disusun pola dasar rencana dan pengembangan bimbingan dan penyuluhan pada PPSP. Lahirnya kurikulum 1975 untuk sekolah menengah atas, di dalamnya memuat pedoman bimbingan dan penyuluhan. Keberadaan bimbingan dan penyuluhan secara legal formal diakui tahun 1989 dengan lahirnya SK Menpan nomor 026 Menpan 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di dalam Kepmen tersebut. Ditetapkan secara resmi adanya kegiatan pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Akan tetapi pelaksanaan di sekolah masih belum jelas seperti pemikiran awal untuk mendukung misi sekolah dan membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan mereka. Hingga lahirnya SK Menpan nomor 83 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, yang di dalamnya termuat aturan tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Ketentuan pokok dalam SK Menpan itu dijabarkan lebih lanjut melalui SK Mendikbud nomor 025/1995 sebagai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Di dalam SK Mendikbud ini istilah bimbingan dan penyuluhan diganti menjadi bimbingan dan konseling di sekolah dan dilaksanakan oleh guru pembimbing. Disinilah pola pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah mulai jelas. Kegiatan konseling tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, dalam arti untuk melakukan kegiatan ini dibutuhkan kemampuan atau keterampilan khusus tentang praktik konseling, karena kegiatan konseling bukan kegiatan menasihati, memarahi, atau sekedar obrolan omong kosong. Pelatihan-pelatihan konseling yang diberikan pada bimbingan konseling sedikit banyak memecah kekacauan pandangan dan tindakan tentang tugas-tugas pembimbing, bahkan keberadaan bimbingan konseling itu sendiri.